Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan arahan apa yang Bapak berikan arahan. Silakan ketua kelas untuk memulai pelajaran, memulai doa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya Bapak absen terlebih dahulu agar anak-anak agar ada yang terlihat yang berangkat ataupun tidak. David, Askia, Nurita, Siva, Amanda, Wiwin, Teguh, Fadlan, Melinda, Aska, Alivia. Cukup ya, sudah hadir semua. Oke anak-anak, di sini Bapak akan menyapa dan memberi semangat tentang serta penjelasan singkatan tentang pentingnya memahami wawasan Nusantara. Oke, di sini Bapak memiliki poster materi yang nanti akan Bapak berikan kepada kalian. Tapi Bapak akan menyampaikan tentang singkat penting wawasan Nusantara. Halo, ada di sini semua. Selamat pagi anak semua. Anak-anak yang ada di Indonesia, hari ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara. Memahami wawasan Nusantara sangat penting karena dapat membantu kita mengenali dan menghargai keanekaragaman budaya serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita simak bersama-sama. Nah, apa sih pentingnya wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah berfungsi sebagai perekat bangsa yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Dengan pandangan ini, seluruh rakyat Indonesia merasa sebagai satu kesatuan bangsa utuh, sehingga mendorong semangat persatuan dan kesatuan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI. Oke, Bapak di sini akan memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nih, yang pertama adalah menggunakan bahasa daerah sendiri. Saat berkomunikasi dengan keluarga atau teman dari daerah yang sama, kita menggunakan bahasa daerah tersebut. Yang kedua adalah merayakan hari raya tradisional, kayak mengikuti dan merayakan hari tradisional seperti Idul Fitri, Nyepi, Waisak, terus menunjukkan kesadaran dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Yang pertama tadi adalah apa? Menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, kita biasanya menggunakan bahasa daerah kita sendiri itu adalah bahasa Jawa. Yaitu sering kita berkomunikasi dengan keluarga, tetangga dan semuanya menggunakan bahasa Jawa. Tapi kita tinggalnya di mana? Tinggal di mana? Kita tinggal di Lampung tapi menggunakan bahasa Jawa. Karena 85% warga
85% warga Lampung adalah didominan dengan warga suku Jawa. Terus merayakan hari raya tradisional, yaitu dengan apa? Merayakan kita sebagai umat muslim, yaitu merayakan hari apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, Idul Fitri itu adalah apa? Kita sebagai warga harus saling apa? Saling maaf memaafkan. Contohnya seperti tadi, saling memberikan semangat kepada tetangga. Nah, yang gak kalah penting adalah apa? THR. Biasanya itu adalah yang paling penting di saat apa? Merayakan Idul Fitri. Yang ketiga, mengenal dan mengonsumsi makanan khas daerah. Mencoba makanan khas daerah berbagai daerah Indonesia seperti rendang Sumatera Barat atau nasi Padang. Nah, di Lampung ini kita biasanya adalah bukan rendang, bukan terus nasi Padang, bukan. Kita adalah seruit. Nah, Lampung, ciri khas Lampung adalah makanannya adalah seruit itu adalah sambal khas Lampung yang ada di Nah, Lampung ini ciri khasnya apa? Makanannya itu adalah seruit. Terus ada lagi ikan goreng apa? Ikan goreng gurame. Nah, dicampur dengan seruit. Nah, itu khas Lampung banget ya. Oke, yang keempat adalah mengikuti tradisi upacara adat, mengikuti upacara adat seperti pernikahan adat Jawa atau upacara kematian adat Bali. Nah, di Lampung yaitu ada namanya adat tersendiri, yaitu namanya ya kita sebagai warga suku Jawa tidak mengetahui, cuma kita memahami apa itu namanya disebut dengan adat Lampung, yaitu yang pertama adalah begawi. Nah, ada adat Lampung itu yang disebut dengan apa tadi? Begawi. Nah, yang kelima adalah menggunakan produk lokal, membeli dan menggunakan produk lokal seperti batik atau kerajinan tangan untuk mendukung perekonomian lokal. Nah, kalau di Lampung itu adalah produk lokalnya adalah makanan khas Lampung. Makanannya adalah pisang. Di Lampung itu 85% penghasilan dari lokalnya adalah pisang. Yang pertama ada pisang goreng, terus ada rasa-rasa yang di pisang dikasih coklat, ada lagi pisang yang dikasih stroberi, pokoknya banyak. Terus ada pisang sele. Nah, banyak ya, saking banyaknya produk-produk lokal yang ada di Lampung ya kita juga sebagai warga negara sangat, khususnya warga Lampung ya sangat senang gitu ya. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Wilayah unsur-unsur wawasan Nusantara meliputi wilayah, masyarakat, budaya, dan perekonomian. Yang wilayah pertama adalah Indonesia sebagai salah satu wilayah yang utuh. Yang kedua adalah masyarakat Indonesia yang beragam budaya, agama, dan suku. Yang ketiga adalah kekayaan budaya Indonesia yang beragam. Yang keempat, perekonomian Indonesia yang berbasis pada potensi sumber daya alam dan manusia. Kaitan wawasan Nusantara keutuhan yang ketiga adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan, mengembangkan rasa cinta tanah air, dan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran dan akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah. Oke, Bapak di sini akan menyimpulkan, menyampaikan sudah. Jadi anak-anak, Bapak di sini akan memberikan poster yang arti penting wawasan Nusantara dalam NKRI. Nanti silakan didiskusikan, Bapak beri waktu selama 10 menit, didiskusikan. Setelah itu nanti maju, kalian tulis di papan tulis. Paham semua? Oke. Sini. Oke. Sudah ya? Oke, anak-anak silakan didiskusikan. Kalian mendiskusikan apa yang Bapak kasih, silakan didiskusikan. Materi tadi itu tentang wawasan Nusantara. Arti penting wawasan Nusantara.
Oke, sudah didiskusikan? Sudah ya? Oke, anak-anak silakan kalian maju, didiskusikan dan dituliskan di dalam ke dalam papan tuh. Boleh. Silakan kelompok 1 untuk maju. Ayo maju kelompok 1. Oke, silahkan ditulis. Setelah ditulis langsung dipresentasikan ke teman-temannya. Ayo, ganti-gantian yang nulis siapa? Oke, sudah. Sudah. Oke, silakan dipresentasikan. Yuk. Oke, ya sudah. Sudah ditulis juga di papan tulis. Silakan boleh kembali ke tempat. Oke. Oke, yang selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Sampai sini. Ya. Oke, yang ini adalah kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Silakan.
Oke, sudah ya. Silakan dipresentasikan. Setelah dipresentasikan boleh kembali ke tempat. Wawasan Nusantara menanamkan kesadaran bahwa keberagaman suku, agama, ras, dan budaya merupakan kekayaan yang harus dihargai. Pemahaman ini memperkuat toleransi gotong royong dan saling menghormati antar warga negara. Oke, cukup. Tidak ada cukup. Boleh kembali ke tempat. Sudah, silakan kembali ke tempat boleh. Oke, anak-anak, dari hasil presentasi kalian adalah sangat-sangat baik. Silakan anak-anak Bapak berikan kesempatan waktu untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Alif. Ya, yang pertama itu adalah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tadi apa? Satu, menggunakan bahasa sendiri. Yang kedua adalah merayakan hari tradisional. Yang ketiga adalah mengenal dan mengonsumsi makanan khas daerahnya masing-masing. Yang keempat, mengikuti tradisi dan adat upacara adat. Yang kelima adalah menggunakan produk lokal. Oke, paham ya sampai sini? Oke. Di sini Bapak akan menyimpulkan materi yang telah dibahas dan poin-poin yang paling penting dalam wawasan Nusantara, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap dan bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Unsur-unsur meliputi wilayah masyarakat, budaya, perekonomian. Wawasan Nusantara sangat penting dan menjaga keutuhan NKRI, dan dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan, mengembangkan rasa cinta tanah air, dan meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga keutuhan wilayah. Nah, setelah itu penerapan contohnya di wawasan Nusantara. Contohnya ada sudah. Oke, Bapak di sini akan memberikan penerapan contohnya ke siswa. Silakan. Ada yang mau dalam kehidupan sehari-hari sudah ada contohnya? Dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak di sini akan memberikan pertanyaan ke kalian. Sebutkan salah satu contoh penerapan wawasan Nusantara, di lingkungan sekitar kalian. Oke, sudah terjawab. Ada lagi? Coba apa? Pertama coba. Oke, Kia, silakan yang banter suaranya. Oke, seperti suku, budaya, dan agama. Itu adalah contoh penerapannya kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk sudah cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan anak-anak persiapkan untuk doa dan kita pulang. Yuk, silakan dipersiapkan. Dah.